Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita sebagai ibadah yang diterima olehnya, karena itulah modal kembalinya kita. Yang sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, nasihat syariat bagi yang sudah berusia atau berumur, maka kita harus berusaha agar setiap perbuatan ibadah kita ibadah yang diterima. Seringlah berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal innaka. Perbanyak doa itu dalam sujud, sebelum salam, ketika datang hujan turun, sepertiga malam terakhir, berpuasa. Juga doa yang Nabi ajarkan di setiap ba'da salat subuh. Allahumma inni as'aluka wa rizqan wa amalan. Kalau Nabi saja minta setiap hari agar amal beliau diterima, sementara beliau adalah sosok yang maksum, maka kita lebih harus, ya, jangan kita puas kita sudah sholat, puasa, zakat. Kita harus khawatir apakah amal-amal kita tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti pesimis sehingga meninggalkan amal. Jamaah sekalian, ini bulan apa ini? Bulan Syamsiahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa itu? Surat Maryam. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh orang-orang yang durhaka kepada Allah telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya, Allah berkata, laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibal hadda. Ya, karena sebuah ucapan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ucapan itu membuat langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur. Sebuah ucapan yang membuat langit terbelah, bumi terbelah, gunung hancur. Apa ucapan itu? Ya, an da'au lirrahmani walada. Sebuah ucapan yakni bahwa Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, memiliki anak. Itu membuat langit pecah, bumi terbelah, gunung, nah itu di Sumatera, di Jakarta. Karena ucapan, sebuah ucapan yang membuat ketiga makhluk Allah yang besar ini goyang. Kata mereka, an da'au lirrahmani walada. Sebuah ucapan yang mendakwakan, yang mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi, kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada. Enggak pantas bagi Allah dirinya mengangkat atau memiliki anak, enggak pantas. Makanya Allah bantah dengan ilmiah dengan 3 ayat di dalam Al-Ikhlas yang saya dan antum membacanya. Anak-anak kecil diajarkan sejak PAUD baca ayat ini.
lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, juga tidak diperanakan. Sejak kecil kita sudah hafal ayat ini. Tapi sejak kecil, tumbuh remaja, dewasa, kita berinteraksi dengan banyak manusia, ya, sehingga punya teman SD, SMP, SMA, tetangga, teman kantor pula, ya. Dan kita disajikan satu keadaan di mana kaum muslimin santai untuk mengucapkan persetujuan bahwa Allah memiliki anak. Maka langit pecah di setiap akhir tahun Syamsiah. Coba antum perhatikan semua, Pak. Musibah yang menimpa dunia ini terjadi di setiap akhir tahun Masehiyah. Bukankah ini sebuah pertanda bahwa kita harus kembali kepada agama Islam yang lurus? Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati. Nggak boleh kita wafat dalam keadaan kita ridho dengan ucapan itu, nggak boleh. Allah larang itu. Wala tamutunna illa wa antum muslim, jangan kamu mati kecuali kamu tetap dalam keadaan ruh Islam yang menyatakan lam yalid wa lam yulad. Jadi gimana dong kalau kita disuruh? Kalau kita disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh mengucapkan kekufuran. Dijawab oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Yasir. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir karena dia apain? Disiksa. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW. Mereka menyiksaku ya Rasulullah, agar aku mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, mencaci maki engkau. Apa kata Nabi? Bagaimana hatimu? Apakah tenang dalam keimanan? Iya, aku tetap tenang dalam keimanan. Kalau gitu, lakukan, ucapkan apa yang kamu lakukan setiap kali mereka menyiksamu. Hadis ini berlaku bagi mereka yang disiksa. Yang cuman kalau nggak enak mah nggak usah, nggak disiksa kok. Cuman nggak enak doang sama teman karib, ya kan? Habis kalau lebaran dia datang ke kita dia mengucapkan selamat hari raya ya, dikasih kongguan juga kita. Apa dengan sebuah kongguan kita kemudian ridho Rabbul Alamin memiliki anak? Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Nabi tinggal di kota Madinah, dan di kota Madinah itu ada Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, dan beberapa kabilah Yahudi yang lain, beragama Yahudi. Juga ada Bani Najran, kaum yang beragama Nasrani. Di kota Madinah ada dua kaum itu, dan mereka punya hari raya, dan Nabi tidak mendatangi mereka untuk mengucapkan hari raya kepada mereka, tapi mereka dilindungi dalam beribadah kepada ajaran agama mereka. Mereka tidak didolimi dalam beribadah kepada keyakinan mereka. Para sahabat juga tidak mendatangi mereka untuk mengucapkan itu. Ya, Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang 4, nggak ada yang melakukannya. Kemudian kita disuruh melakukannya. Siapa yang mau kita contoh, jemaah? Ketika nanti kita dikubur dengan kain kafan kita, kemudian yang melayat itu kembali ke rumah, turun 2 malaikat. Malaikat apa itu? Apa yang ditanya? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Apa jawab kita? Kalau bisa kita ngikutin beliau. Siapa Rabbmu? Kalau bisa menjawab itu. Kalau kita yakin Tuhan cuma satu, kalau kita yakin ada selain Allah yang disembah, sebagaimana kata Nabi, jika orang fasik
yang dicabut nyawanya, maka mereka ditanya, man rabbuka? Qad, mereka mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Ini orang-orang yang tidak memiliki tauhid, yang meyakini ada selain Allah yang disembah, atau memberikan kepada Allah yang bukan hak Allah. Jadi apa nasihat syariat buat kita di akhir tahun Syamsiah? Setiap kaum memiliki hari raya. Hari raya adalah hari yang dirayakan untuk peristiwa penting, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun dalam lisanul Arab, ya, hari raya adalah hari kegembiraan yang datangnya berulang, maka disebut Eid. Idul Fitri, Idul Adha, itu hari yang berulang datangnya karena gembira. Rata-rata lebaran gembira, Pak, ya kan? Apalagi turun tutup amplop THR, wah gembira, baju-baju udah disiapin itu, dan kita boleh makan, boleh minum, boleh jalan-jalan, boleh ke nengokin hutan, uang orang hutan di Ragunan, bebas. Hari raya itu, ya. Namun secara istilah syariah, hari raya adalah hari yang di dalamnya diberikan tumpahan rasa sukacita yang senantiasa dirayakan oleh orang-orang terdahulu hingga hari ini untuk mengungkapkan, lihat Pak, ya, kata seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Ibrahim Ad-Duwais, hari raya adalah satu hari untuk mengungkapkan makna ubudiyah, makna peribadatan. Itulah hari raya. Jadi ungkapan ibadah kepada Rabb, kepada Tuhan yang disembah, setiap tahun datang disebut Id, termasuk hari Jumat. Maka Nabi mengatakan, al-jumu'ah idan lakum. Hari Jumat itu hari Id buat kalian. Makanya pakai baju baru Jumatan, datangnya buru-buru ke masjid. Ya, karena orang yang pertama dapat apa kalau datang pertama? Seperti berkorban dengan seekor unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, ayam. Yang kelima, habis gitu malaikat tutup. Saat khotib naik mimbar, nggak ada lagi catatan amal. Yang datang terlambat nggak dapat apa-apa. Tapi dia harus Jumatan. Tapi dia nggak dapat itu semua. Belum lagi yang bobok. Makanya khotib jangan asik-asikan aja. Kewajiban khotib untuk majelis Jumat, jangan ada yang tidur, nggak boleh, dilarang. Ya kalau tidur di rumah baik, jangan di masjid. Jadi Id itu adalah ungkapan ibadah dengan cara apa? Bertakbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Berzakat, lihat ibadah itu semua, baru makan dan minum. Maka hari raya adalah hari peribadatan yang datangnya berulang, yang di dalamnya diizinkannya untuk bergembira. Tapi boleh nangis nggak? Boleh, karena salafus saleh dulu kalau hari raya tiba nangis. Ya, Umar bin Abdul Aziz, para perawi hadis itu kalau malam takbiran nangis. Kenapa engkau menangis di saat manusia berbahagia? Aku menangis karena aku akan berpisah dengan malam yang sangat syahdu untuk beribadah, dan siang yang penuh dengan rasa takut kepadanya. Sedih mereka ditinggalkan rumah Ramadan. Abu Bakar, Ibunda Aisyah pernah berkata begini, Pak. Abu Bakar datang dan di hadapanku ada dua anak gadis budak Ansor yang sedang berdendang dengan lagu yang biasa didendangkan kalangan Ansor pada perang Bu'ath. Dua anak kecil budak Ansor berdendang. Jadi boleh nyanyi, boleh. Tapi lafaznya nggak boleh yang jorok, nggak boleh yang keji. Ya. Lafaznya harus lafaz-lafaz membuahkan semangat. Ya. Kemudian ibunda berkata, keduanya bukan penyanyi,
gitu. Berarti memang bukan penyanyi, tapi bersyair. Ya. Apa kata Abu Bakar ketika masuk? Ada 2 anak kecil yang bersyair. Ya. Apakah layak di dalam rumah Rasulullah ada seruling setan? Jadi Abu Bakar mengatakan nyanyian itu sebagai seruling syaitan. Jadi jangan suka nyanyi, harusnya suka ngaji, jangan nyanyi. Hafalin Al-Quran gitu, 1 ayat 2 ayat. Apakah layak ada seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abi mazmuru syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah layak ada seruling setan di rumah Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa dzalika fi yaumi Id. Wahai Abu Bakar, setiap umat itu ada hari raya, dan ini hari raya kita. Jadi bolehnya bersyair pada hari raya atau pada pesta pernikahan. Tapi yang nyanyi anak kecil, jangan udah emak-emak nyanyi. Ya. Saat ini adalah hari raya, kata beliau. Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, sungguh hari ini hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Gitu. Jadi Nabi mengatakan likulli qaum aidan, setiap umat memiliki hari raya. Setiap umat. Yahudi punya hari raya, Pak. Ya, saya turunkan itu, Pak, pada halaman berapa itu Yahudi? Pada halaman 4 kalau kalian memiliki makalahnya. Yahudi punya hari raya namanya Rosh Hashanah. Namanya tahun baru Yahudi. Isinya makan-makan di hari itu dan seharian berdoa atau bermeditasi. Itu hari raya Yahudi. Kemudian Yom Kippur dari kata Yaum, Kippur dari kata kafar, hari pengguguran dosa. Yahudi punya itu. Ya. Dan itu dilakukan di awal tahun baru. Kemudian kaum Nasrani punya hari raya Paskah, Pentakosta, Natal, Jumat Agung, dan selainnya. Betul kan? Kaum Tionghoa punya hari raya namanya Imlek. Apa arti Imlek, Pak? Imlek artinya keselamatan. Itu artinya, Pak. Kemakmuran, kesejahteraan. Selamat Imlek ya, selamat sejahtera, selamat makmur. Itu. Kaum Hindu mempunyai hari raya Galungan Kuningan, Saraswati, Kasodo, Nyepi, dan lain-lain. Dan kaum Buddha punya hari raya Waisak, Kathina, dan Asadha. Jadi setiap kaum punya hari raya, Pak. Dan itu di setiap mereka sebagai ubudiyah, peribadatan. Jadi nggak ada yang hari raya itu bukan ibadah, nggak ada. Hakikatnya semua hari raya adalah peribadatan. Gitu. Makanya Allah turunkan sebuah ayat yang memisahkan ibadah kaum di zaman itu dengan kaum muslimin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Lihat, Allah menyebut dinukum, lakum dinukum. Orang musyrik agamanya apa? Kan ayat ini turun kepada orang musyrik. Qul ya ayyuhal, wahai orang-orang kafir. Allah sebut orang musyrikun itu kafir. Agamanya apa? Agamanya Abdul Muthalib apa? Agamanya Abu Thalib apa? Agamanya Abu Lahab apa? Agama musyrik, agama kemusyrikan. Disebut oleh Allah
lakum dinukum, bagimu agama itu. Jadi kesyirikan itu agama. Jadi jangan main-main dengan peribadatan satu kaum, Pak. Allah sebut ibadah bagi kaum itu, realisasi ibadah bagi kaum itu. Makanya Allah turunkan sebuah ayat yang memisahkan kaum muslimin dengan selainnya, bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka enggak usah susah-susah ikut menyembah apa yang kami sembah. Nanti ada babnya dakwah, diskusi dengan kalimat yang sama bahwasanya Tuhanmu dan Tuhanku Tuhan yang satu, ilahukum ilahu wahid. Itu sama di kitab-kitab mereka semua ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, la wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikut-ikutan tentang sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada, kullu, ketiganya itu, ulaika kana anhu mas'ul, akan ditanya. Tiga-tiganya akan ditanya nanti. Kapan itu, Pak? Di kuburan cuma 3. Tapi kata para ulama, sebelum di mizan, di padang mahsyar, di mana setiap orang akan dimasukkan kotak oleh Allah, lalu Allah berdiskusi dengan orang itu, di kuburan 3 pertanyaan ini menentukan. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka saat nanti berduaan dengan Allah, dia mampu menjawab pertanyaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan 2 malaikat, sulit untuk menjawab nanti di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengarannya, penglihatannya, hatinya akan dimintai pertanggungjawaban. Berkata Dr. Sulaiman Al-Ashqar, pengajar tafsir Universitas Islam Madinah, beliau berkata, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan kamu ikut campur dalam hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Sesungguhnya pada hari kiamat kamu bertanggung jawab di sisi Allah atas penglihatan, pendengaran, dan hati yang kamu gunakan baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dan anggota-anggota tubuh itu adalah amanat yang dititipkan di sisimu. Jadi setiap kaum akan bergembira dengan hari raya mereka, semua, termasuk kaum muslimin, gembira kalau datang hari raya. Mereka juga sama, gembira. Karena cirinya orang-orang memiliki hari raya, Allah berikan hati di dada mereka untuk menerima bahagia atau susah, senang atau tidak, kesal atau lapang, diberikan oleh Allah hatinya. Begitu datang Id, hati mereka senang. Itu fitrah, Pak. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, abghadun nas ilallah salasah. Ada 3 manusia yang paling dibenci oleh Allah. Allah menggunakan alif tafdil, abghadu, paling dibenci. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3. Ya, mulhidun fil haram, orang-orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Jadi nggak boleh selfie-selfie, Pak, di tanah haram, karena itu pintu kesyirikan. Belakangnya Ka'bah, jadi foto profil jadinya. Dari mana Pak Badano? Biasa, bolak-balik umroh misalnya gitu. Tahu dari mana? Profilnya itu. Itu mah biasa aja. Biasa aja. Apa maksudnya? Jadi nggak boleh melakukan pelanggaran di tanah haram, Pak. Itu orang paling dibenci oleh Allah. Makanya kenapa Allah larang orang yang mau umroh haji berkata-kata keji, nggak boleh. Ngomong salah aja nggak boleh, Pak. Dulu ada mitosnya. Tuh, kalau ngomong salah diijabah langsung di sana, gitu kan? Karena ini, Pak, nggak boleh tuh. Allah benci orang yang melakukan pelanggaran syariat di tanah haram, dibenci oleh Allah.
Jadi kan kita diundang oleh Allah, ya harus bagus, pakaian yang bagus, rapi, ngikutin perintah Allah, tunduk taat pada aturannya. Itu namanya tamu Allah. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Wa mubattighi fil islami sunnatal jahiliyah. Orang-orang yang mencari-cari tradisi jahiliyah padahal sudah Islam. Udah Islam tapi masih mencari-cari tradisi jahiliyah. Itu orang paling dibenci oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berupaya menumpahkan darah seseorang tanpa alasan. Dia ribut sama temannya, tar ya, tunggu loh. Tahu besoknya dibakar rumahnya. Kejadian di mana? Jakarta ya, dibakar itu. Atau dipukulin orang, bak-buk sampai meninggal dunia. Orang paling benci pembunuh tuh. Pada hadis ini Nabi mengatakan 3 golongan yang paling dibenci oleh Allah adalah yang melakukan pelanggaran syariat di tanah haram. Orang-orang yang mencari tradisi jahiliyah saat dia sudah Islam. Dan yang ketiga, orang yang berupaya membunuh orang lain tanpa alasan. Baik dia membunuh langsung atau dia mengutus orang yang akan membunuh orang tersebut, sama saja. Apa itu, Pak? Tradisi jahiliyah. Nabi SAW bersabda, ala kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamiyya mawdu'. Sungguh kata beliau, segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah aku kubur di bawah telapak kakiku. Makanya kenapa Allah murka dengan orang-orang yang suka mencari tradisi jahiliyah? Karena Nabi sudah kubur di bawah kakinya. Dicari-cari lagi. Apa di antara tradisi jahiliyah? Berkata Abdullah bin Amr, man bana fi biladil a'jam, barang siapa yang membangun negeri kaum ajam, negeri selain Islam, selain negeri Islam pokoknya, Pak. Apa saja negara itu, apa namanya, pokoknya bukan di atas Islam. Siapa yang membangun negeri yang bukan negeri Islam, fasana'u nauruzahum wa mihrajanahum wa tashabaha bihim hatta yamut. Kemudian dia merayakan hari-hari rayanya, baik Nairuz maupun Mihrajan. Ini 2 hari raya yang dulu dilakukan oleh penduduk kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Hari raya Nairuz dan Mihrajan, hari raya jahiliyah. Ya. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Amr, kemudian dia meramaikan hari-hari Nairuz dan Mihrajan, wa tashabbaha bihim, dan meniru-niru gaya mereka, hatta yamut, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih meniru-niru gaya orang-orang yang merayakan tersebut, ya. Wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia ikuti tradisinya itu. Siap? Yang enggak siap kita, Pak. Karena ada 2 golongan manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Orang-orang yang beriman dan orang yang kufur. Orang yang beriman masih berjalan, Pak. Kemana? Untuk dihisab dan ditimbang. Orang beriman, walaupun cuma sebesar biji dzarrah keimanan. Tapi orang kafir yang bangkit dari kuburnya langsung digiring ke an-nar. Nggak ada lagi kan mereka dihisab-hisab, nggak ada. Sebagian ulama mengatakan mereka tetap dihisab juga. Untuk apa? Untuk menempatkan tingkatan neraka mana yang mereka akan ditempati oleh mereka. Jadi kalaupun dihisab, untuk menempatkan neraka mana bagi mereka. Muslim walaupun cuma ada kemusliman sedikit masih akan dihisab. Ada syafaat Nabi, ada syafaat kaum muslimin, ada syafaatul kubra dari Allah Jalla wa Ala. Tidak kepada selainnya. Maka orang yang wafat membangun negeri-negeri non muslim, meramaikan hari rayanya, kemudian ikut-ikutan gaya-gayanya,
Kalau dia mati dalam keadaan tidak ingkari perbuatan itu, dia akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Berkata seorang ulama, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, ya, hadis ini mewajibkan diharamkannya segala sesuatu untuk diikuti dari kebiasaan jahiliyah dalam perayaan hari-hari besar mereka dan juga di luar hari-hari besar mereka. Ya, maka nasihatnya adalah Az-Zumar ayat yang ke-7. Surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kata Allah, kalau kamu kafir, Allah tidak memerlukan kamu. Ayat yang tegas, Pak. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kafir setelah beriman, Allah enggak butuh kamu nanti di akhirat. Kenapa enggak berat ini, Pak, bagi kita ini, Pak? Loh, kan ini buat orang kafir. Iya. Orang kafir ya terdiri dari kafir asli. Kafir yang lahirnya asli Yahudi dan Nasrani, dan kafir yang terjadi karena melakukan kesyirikan dan kekafiran. Ya. Dan dia meridhoi kesyukuranmu. Jadi Allah menyukai kita Islam. Raditu billah wa bil islami. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, ridho Islam sebagai agamaku. Mana buktinya kalau kita ridho Islam sebagai agama kita? Ya. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Sekarang Rasulullah nggak ada. Adanya apa di tengah kita? Sunnahnya, syariatnya. Di tengah-tengah kalian ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr. Allah membenci kekafiran. Kenapa Allah ciptakan orang kafir? Kata Allah, jangan ditanya perbuatan Allah, kalian yang akan ditanya oleh Allah. Allah punya kehendak menciptakan kekafiran, keimanan. Kenapa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan iblis. Dan setiap kehendak Allah mulia, agung dan penuh hikmah. Kalau nggak ada iblis, Pak, antum merasa sholat antum pasti diterima. Jadi somse, apa somse? Sombong sekali orang ini. Kalau nggak ada iblis, Pak, coba tuh. Ada iblis, Allahu Akbar. Ini berapa rakaat ini? Jadi bingung kita. Lalu Allah berikan kita ilmu, sujud sahwi. Dan ada amal baru yang kita kerjain jadinya. Bertambah ilmu, bertambah amal dan pahala. Dengan adanya iblis yang ganggu kita, jadi kita tahu nahan marah. Siapa lo? Wala taqdab wala jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Enggak jadi kita marah. Ada iblis, kita masuk surga. Maksudnya itu hikmahnya Allah menciptakan kekufuran. Dan kepada Tuhanmu lah kalian semuanya dikembalikan. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan ucapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 69. Segolongan ahlul kitab waddat ta'ifatu min ahlil kitabi law yudillunakum. Sebagian ahli kitab, mereka akan menyesatkan kamu. Jadi Allah kabarkan itu, Pak. Zat yang menciptakan ahlul kitab mengabarkan bahwa ahlul kitab akan menyesatkan kalian. Ya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu pada ayat yang ke-99 Ali Imran, "Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja." Gitu. Muhammad katakan ini kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-terusan menghalang-halangi orang dari beriman kepada Allah?
14 abad yang lalu nih Pak, kabar ini datang. Bahwa Nabi berkata kepada Alkitab, kenapa sih kamu selalu saja menghalang-halangi orang-orang beriman itu di jalan Allah? Kenapa? Karena Allah mengatakan demikian Pak. Ya, karena memang mereka itu ingin jalan Allah menjadi bengkok, nggak lurus. Karena Islam tuh as-siratal, jalannya lurus. Selain Islam belok-belok Pak. Nggak percaya kalau jalan selain Islam belok-belok. Ya. Islam jalannya lurus Pak. Makanya disebut salih, lurus. Yang kita tuju siapa kalau sholat? Yang kita tuju siapa kalau kita sholat? Yakin? Hah? Nah, makanya Nabi mengatakan yang aku khawatirkan menimpa kalian tuh syirik kecil. Kamu sholat, kamu baguskan karena ada orang lain yang melihat kamu sholat. Itu syirik Pak, begitu aja itu. Maka kita apakan sebuah ayat, inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 149, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Wahai orang beriman, jika kamu mentaati mengikuti orang-orang yang kafir kepada Allah, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan kamu ke dalam agama yang murtad, agama kekafiran. Senang apa enggak Pak kita jadi muslim Pak? Bukan main ya Pak. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, apa saja kebaikannya enggak diterima nanti di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nyemplung dalam siksa. Makanya kita berdakwah dengan Islam, ya. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk menjauh dari azur. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apa kata Allah tuh dalam surat Al-Furqan? Dan orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Umar bin Khattab menafsirkan azur, ijtanibu a'da Allahi fi 'idihim. Jauhi orang-orang yang kafir saat hari raya mereka. Kata siapa itu? Umar bin Khattab, yang dijamin surga oleh Allah, menafsirkan orang-orang yang tidak menyaksikan azur, dan apabila mereka berpapasan dengan orang-orang tersebut, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Pak mampir, terima kasih, lewat aja. Itu namanya marru billahi marru kiroman, lewati aja dengan kemuliaan. Makasih Pak, saya mau ke masjid, saya mau nengokin saudara. Itu kaum muslimin kok diundang gitu Pak. Kan Menak kita mengeluarkan fatwa ya. Apa fatwanya? Enggak, yang sekarang Menak sekarang justru iya. Ulil amri bukan? Iya. Taat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat pada Allah. Cuman jangan disebarluaskan caciannya, nggak boleh. Kita tolak fatwanya. La ta'ata, kata Nabi, la ta'ata li makhluk, nggak boleh taat kepada makhluk fil maksiatil khaliq, kalau bermaksiat pada Allah. Maaf saya nggak lakukan itu. Gitu. Bisa? Masa nggak bisa? Cuman nggak ikut doang. Ya, jangan hadir Pak. Allah mengatakan, Nabinya mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, orang-orang yang dijamin surga mengatakan itu kok. Bukan berarti kita dolimi mereka, tidak. Pak Syahril, apa itu toleransi? Bapak. Yang Bapak tahu Pak, apa itu toleransi? Bukan tole Iskandar Pak, bukan. Toleransi. Toleransi gini Pak. Saya minum ya, saya minum air putih. Ustaz Untung minum air putih juga di botol aqua.
Saya di toleransi begini Pak. Mas silakan Mas. Bismillah. Silakan minum. Itu toleransi Pak namanya. Yang enggak toleransi, air saya tumpahkan ke dia, air dia tumpahkan ke saya. Itu namanya intoleransi. Betul apa enggak? Jadi silakan yang lain makan minum silakan. Islam mempersilahkan. Piagam Madinah apa isinya? Piagam Madinah, orang-orang Yahudi silakan beribadah di tempat ibadah mereka, silakan. Tidak ada yang mengganggu mereka dari kalangan kaum muslimin. Coba lihat. Kan itu oleh sejarah Pak. Ya. Jadi Umar mengatakan ijtanibu a'da Allah. Jangan kalian datang kepada musuh-musuh Allah fi idihim, saat mereka berhari raya. Itu tafsirnya di Umar, surat Al-Furqan ayat 72 ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Ya. Namun Islam memerintahkan berbuat adil kepada orang-orang kafir Pak. Dalam ayat Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Itu dalil bahwa kita disuruh toleransi. Dalam hal apa? Allah tidak melarang kamu berbuat adil. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Oh, dia enggak memerangi kita, enggak. Silakan Pak. Rayakan hari raya kalian. Ya. Kami di sini. Gitu. Kami akan jaga ya kampung kita. Ya kalian silakan kalian. Kampung kami kita tetap jaga. Selesai. Ya kan? Jadi yang aneh Pak, yang nyuruh kita toleransi kaum muslimin juga, gitu kan ya. Kalau yang nyuruh mereka kita katakan lakum dinukum. Yang nyuruh bukan mereka Pak, yang nyuruh kaum muslimin. Jadi, aduh ya Allah ya Rabbi. Yang ketiga, besarnya perhatian Nabi Pak dalam menyelisih ahli kitab dan musyrikin. Nabi bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Kan ngeri Pak. Beliau juga bersabda, ya, bukan termasuk golongan kami, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Jangan kalian serupai Yahudi, la tasabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi Pak. Kata Nabi, fa in taslimal yahud, orang-orang Yahudi itu al isyaratu bil asabi. Kalau mereka memberikan salam, mereka begini Pak. Tuh salamnya Yahudi. Kalau kita bilangnya apa? Oke. Iya. Gini salamnya mereka. Jadi nggak boleh kita bilang oke, itu salamnya mereka. Nah lo, gimana itu Pak? Iya kan? Mereka masuk ke dalam seluruh lapisan kaum muslimin Pak. Kita nggak belajar gimana? Pak, tadi besok kita kumpul-kumpul oke. Dengan asiknya oke. Ini salamnya Yahudi, kata Nabi, jangan kamu serupakan mereka. Salamnya mereka itu berisyarat dengan jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangan. Nggak boleh begini Pak. Kita mesti begini dengan apa? Assalamualaikum, gituin. Jangan, woi. Ya, masa woi? Itu tangan begini Pak, punya Nasrani, Yahudi begini. Coba lihat Pak. Sadar apa enggak kita ngikutin? Nabi melarang kita itu. Penting nggak belajar? Beliau juga bersabda, lihat Pak, khaliful yahud, selisihilah Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka enggak pernah sholat pakai sandal dan enggak pakai khuf. Mau kalau seorang ribut ini, Pak Tikno aja marah-marah, udah saya kasih karpet pakai sandal. Maksudnya di zaman itu Pak, karena di zaman Nabi lantainya apa? Pasir. Dan orang Yahudi nggak pernah sholatnya pakai sandal.
Nabi pakai sandal, sahabat pakai sandal. Orang jangan diomelin sama DKM. Nah, Nabi katakan selisihi kaum Yahudi karena sholatnya mereka nggak pakai sandal dan nggak pakai khuf. Sepatu yang keras tuh, yang kulit yang keras menutupi mata kaki sampai ke sebagian betis, itu namanya khuf. Gitu berkata Yahudi, Pak. Ketika Rasulullah selalu saja, Pak, menyelisih mereka, apa kata si Yahudi? Ma yuridu hadzal rajul an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Tidaklah orang ini, yaitu Muhammad SAW, kalau kami punya perkara pasti dia selisihi. Di antara bentuk, Pak, yang sering terjadi di tengah-tengah kita, di rumah kita, nggak segera ngangkut sampah ke tempat sampah. Itu kebiasaan Yahudi. Naruhnya di depan pintu, sapuin, dalamnya rapih, depan pintunya bablas dengan hampa. Itu kebiasaan al-Yahud. Maka Nabi perintahkan itu kaum muslimin, Pak, angkat sampahnya, masukin tong sampah. Lihat tuh, Pak, setiap ada yang dilakukan oleh Yahudi, Nabi menyelisihinya karena mereka adalah ahlul kitab yang turun kepada mereka nabi-nabi Bani Israel. Mereka bunuh, mereka ngeyel. Makanya Bani Israel selalu dipimpin oleh penguasa zalim. Siapa penguasa zalimnya Bani Israel? Firaun. Dan Firaun itu cuma nama gelar raja-raja aja. Firaun, Ramses I, Ramses, dan seterusnya. Selalu zalim kepada Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu suka ngeyel dari ajaran nabi-nabi mereka. Ya. Berkata Ibnu Aqil, ya, jika kamu hendak mengetahui bagaimana kondisi umat Islam di satu negeri, di satu tempat, jangan engkau melihat ramainya mereka di pintu-pintu masjid, ya, atau keras suara mereka saat melafadzkan labbaik Allahumma labbaik. Jangan kamu lihat ukurannya di situ. Kalau kamu ingin tahu kondisi umat Islam di satu tempat, kata beliau, lihatlah saat mereka setia kepada musuh-musuh agama di hari raya mereka. Gitu, Pak. Kalau kita ingin lihat, Pak, kondisi umat Islam di Indonesia sekarang ini yang 85%, jangan lihat saat sholat, nggak ketahuan. Lihatlah mereka saat hari raya kafir itu diselenggarakan. Lihat kaum muslimin di situ. Bisa dipahami? Ibnu Aqil ini hidup atau wafatnya 513 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1400 kan? 900 tahun yang lalu, Pak. Beliau udah menyaksikan kaum muslimin ramai pada perayaan hari-hari besar selain Islam. Itu beliau kabarkan itu, Pak. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Nih, Pak. Ya. Saya akan membacakan, ya, ucapan beliau dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufr. Adapun memberikan ucapan selamat pada syair atau syiar-syiar kekufuran, ya, al-mukhtassati bihi, yang merupakan kekhususan mereka, faharamun bil ittifaq, disepakati ulama keharamannya, disepakati. Siapa ulama yang beliau maksud? Ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Jadi siapa yang mau kita ikuti, Pak? Imam yang 4 mengharamkannya, sepakat. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sepakat mengucapkan selamat kepada syiar-syiar kekafiran, haram hukumnya. Dan beliau nggak mengatakan yang penting hatinya enggak ada ucapan beliau begitu. Bahkan kata beliau, contohnya kata beliau, memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka, kemudian mengatakan Idun Mubarakun alaik, selamat berhari raya, keberkahan atas kalian. Nggak boleh, walaupun hatinya kita nggak tahu. Bisa dipahami? Ya. Maka pahamilah kaidah yang besar dalam Islam. Kullu fi'lin tawaffara
sababu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'aluhu fal masru'u tarkuhu. Tuh Pak, ingat tuh kaidahnya tuh Pak. Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi SAW, namun beliau tidak mengerjakan perbuatan tersebut, maka yang benar adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Nabi mampu nggak Pak mendatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani di kota Madinah? Mampu, tapi Nabi tidak lakukan. Maka perbuatan Nabi meninggalkan adalah syariat. Itu maksudnya. Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi nggak melakukan itu Pak, maka meninggalkannya adalah syariat. Nabi meninggalkannya. Kalau saja itu baik, Nabi contohkan apa enggak Pak Khairuddin? Iya, nggak mungkin Rasul kita berkhianat, nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan kebaikan. Kalau itu baik bagi manusia, pasti Nabi ajarkan. Kan beliau memiliki sifat apa? Atau digelari apa oleh orang-orang musyrikin? Al-Amin, terpercaya. Artinya apa Pak? Kalau dikasih wahyu oleh Allah disampaikan, itu namanya terpercaya. Ya. Saat Rasulullah berdakwah di kota Mekah di mana penduduknya adalah penyembah berhala, beliau tidak mengucapkan selamat kepada mereka saat mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, dan tidak mengungkapkan rasa gembira terhadap mereka. Paman-pamannya itu Abu Lahab, Abu Thalib, Nabi nggak bergembira ketika pamannya menyembah berhala, nggak mendatangkan kepada pamannya selamat ya. Enggak. Saat Rasulullah berdakwah di kota Madinah di mana penduduknya adalah kaum muslimin Ansar, ada kaum Yahudi Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, juga ada kaum Nasrani Bani Najran. Beliau tidak mengucapkan selamat atas hari raya mereka dan tidak bergembira terhadapnya. Habis Pak. Alhamdulillah. Bisa dipahami dan ditangkap? Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Masih ada waktu Pak? Masih. Ya silakan Pak. Diskusi. Ya. Gimana Pak kalau di teman kantor, ya, di tetangga kita, ya mereka meminta kita hadir, kita sampaikan, mohon maaf ya, saya nggak bisa datang. Kan nggak bisa begitu kita ngomong, ya kan? Gitu, nggak apa-apa kita ngomong, ya Pak Bambang. Kalau mereka kaum yang nasabah itu misalnya diri parcel makanan. Iya. Boleh nggak nerima makanan dari orang-orang non-muslim, ya, karena mereka berbahagia. Para ulama membolehkan Pak, ya, bukan karena kita setuju dengan ibadahnya, bukan, karena kaidah pemberian itu Pak berubah menjadi transaksi baru saat ada akad. Seperti misalnya Pak, pencuri Pak, pencuri atau pembegal, hukumnya boleh atau nggak boleh? Hartanya haram atau halal? Mereka misalnya mencuri Pak, habis mencuri hasil curiannya dijual di tukang tadah, dapat duit dong. Belanja sayur ke siapa itu belakang yang bawa ambulan, misalnya Pak Roni saya beli sayur, boleh apa enggak? Boleh Pak, transaksinya udah berubah tuh Pak. Hasil curiannya dia beli sayur, beli itu akad baru namanya, berubah hukumnya. Kecuali antum tukang tadahnya nggak boleh. Antum jual sembako, ada pencuri, ya habis jual curiannya, Pak Roni beli sembako, atau anterin saya dong ke depan pakai ambulan, saya bayar dah. Oke, naik, jual beli saja. Bisa dipahami? Gitu. Jadi transaksi dari mereka kepada kita halal bagi kita, ya boleh. Tapi kalau yang memberikan kita orang musyrik, bedakan Pak, orang kafir yang ahlul kitab dengan kafir yang musyrik. Kalau kafir musyrik sembelihannya nggak bisa kita makan.
Kalau misalnya orang Nasrani dan Yahudi ngasih kita ayam goreng, Pak, ayam goreng, sembelihannya halal buat kita. Kalau di ahlul kitab, kalau orang musyrik nggak boleh sembelihannya. Kenapa demikian? Karena ahlul kitab itu, Pak, beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang musyrik, Pak, nggak beriman dengan satu Allah. Makanya sembelihannya haram orang musyrik, walaupun baca bismillah. Ya, antum beli ayam ya di pasar mana aja, yang motong enci-enci lah gitu ya. Ini bukan sara ya, enci-enci, engkoh-engkoh lah gitu kan ya. Bismillah gitu. Kita tanya dulu, kok agamanya apa? Saya masih yang lama, sembelihannya haram walaupun baca gitu. Bisa dipahami. Kalau ahlu kitab Yahudi Nasrani dia nyembelih bismillah, halal sembelihan. Karena mereka beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasul. Tapi kata para ulama, ahlul kitab sekarang musyrik gitu. Karena mereka meyakini Isa anak Allah. Bisa dipahami? Nah, kalau sembelihannya gitu, Pak. Tapi kalau konggoannya, Pak, jeruk balinya, ayo habek aja. Tapi jangan minta, nggak boleh kita begini sama dia, nggak boleh dikasih. Jangan walaupun saya nggak bakal nunggu depan pintu di acara mereka. Jangan, acara mereka silakan. Panggil panglima keamanan dari mereka atau ulil amri, silakan. Jangan kita yang jadi pengamannya. Ya, panggil polisi, ya kan? Netralkan mereka ulil amri. Ya, antum udah tahu akidahnya kok. Gede lu bayarannya. Enggak deh, lain kali aja ya, Pak ya. Kita kan tetangga dari dulu. Iya, tetangga tetap tetangga, Pak. Kalau gitu jangan, Pak. Ya, masing-masing ya, Pak ya. Gitu. Antum harus jadi muslim yang wibawa dong. Jaim apa jaim? Jangan hehehe, iya dah. Hehehe, iya dah. Muslim kita ini muslim, kita paling tinggi derajatnya, Pak. Innalladzina amanu wa aminus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk tuh orang muslim. Maka kita rendahkan diri kita, gimana sih? Gitu Pak Bambang. Yang lain? Pak Ade. Waalaikumsalam. Pejabat publik. Iya, kalau dia pejabat publik itu kan pejabat yang dimiliki publik ya. Ada agamanya apa enggak? Dia punya agama. Kenapa dia nggak ridho dengan agamanya? Makanya kenapa sekarang Pak banyak salam? Ada assalamualaikum, ada salam dan seterusnya. Pejabat publik nggak bangga dengan agamanya. Kita malu menampakkan kita muslim. Kenapa sih kita malu menampakkan kita sebagai seorang Islam? Kenapa malu? Akhirnya Allah permalukan kita. Betul apa enggak? Apa kata Umar bin Khattab? Dulu kami bangsa yang hina, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Kalau kalian mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan kalian kembali. Jangan coba-coba Pak lari dari Islam, kita akan dihinakan oleh Allah. Kaum muslimin merasa minder dengan Islam, karena Islam itu identik dengan suka kawin. Ya ngapa enggak? Bantah dong Pak tuh, kalau ada yang mengatakan Islam suka kawin. Siapa yang nggak suka kawin? Hewan aja suka kawin. Fitrah itu Pak. Tapi kami boleh berkawin dengan syarat. Tampakkan ilmu kalian itu. Jangan iya aja di depan orang-orang mereka. Islam nggak gitu Bang. Islam itu membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Kalau nggak adil, cukup kawini satu saja. Tidak ada di muka bumi ini kitab suci yang mengatakan itu kawini satu saja. Nggak ada kecuali Al-Quran, kitabnya orang Islam. Dan kami amalkan itu. Yang udah poligami Pak, jangan condong pada salah satunya. Nanti di akhirat miring badannya. Kabarkan kabar, oh ente isinya dua, iya. Tapi saya adil. Tempatnya saya menginap adil, nafkah saya. Emang kenapa Mas? Kalau enggak nanti saya pincang di akhirat. Tunjukkan hujah kita kepada mereka.
Jangan ridho Islam itu dihinakan, jangan. Dengan cara apa kita memuliakan Islam? Kita bangga dengan Islam. Jangan dicukur ginian kita, jangan Pak. Demi kerjaan tuh, jangan. Mengapa sih Pak kaitannya ginian dengan roti Pak? Jangan didatangin teman-teman yang kerjaan di bagian roti. Ustaz, saya disuruh motong nih. Sama siapa? Sama pimpinan saya. Kamu ngapain? Saya bikin roti. Emang roti itu pakai jenggot gini-gini? Rontok. Pakai masker nggak? Iya. Apa nggak bisa menahan masker itu? Ayo dong, hujah dong kepada mereka, hujah. Pak, saya bisa buktikan bahwa jenggot saya nggak mempengaruhi produk kita. Ya kalau kamu nggak mau di sini ya nggak apa-apa. Baik Pak, di toko sebelah ada yang siap menerima saya. Ayo berangkat ke sebelah. Kenapa kita masih khawatir dengan ajaran yang Nabi dulu telah upayakan sampai berjihad Nabi itu. Para sahabat berjihad buat apa? Buat Islam. Kita udah dapat sekarang nggak kita pelihara, kita malu. Ayo tampakkan. Bukan berarti kita sombong, tidak. Kita Muslim. Ketemu orang apa? Woi, sini, jangan. Assalamualaikum Pak. Itu dah manggilnya. Jangan woi, apalagi oke. Gitu. Gitu. Ya, pejabat publik itu harus Muslim. Kalau dia Muslim, tampakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Cukup udah. Ditegur. Ya Pak, kan saya Muslim Pak. Ya, justru pejabat publik itu mesti memiliki, ketika memiliki kekuatan, tampakkan Islam. Kan ketika orang mengucapkan salam itu apa artinya Pak? Keselamatan atas kalian dan keberkahan atas kalian. Luar biasa itu. Ya, kita malu mengucapkannya. Jadi pejabat publik tetap harus menampakkan keislamannya. Sekarang misalnya kalau dia dipaksa, kalau enggak dia lengser, akhirnya dilakukan. Para ulama mengatakan Pak, kalau ada orang disuruh ya melakukan perbuatan maksiat seperti itu, hatinya tetap menolaknya, tapi dia takut jabatannya digeser, maka orang ini tetap berdosa karena dia tidak membela agama, dia belanya dunia. Gitu. Bisa dipahami Pak Ade? Ya. Yang lain habis? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syafaat itu kan dari Nabi Muhammad. Adakah selain dari Nabi Muhammad yang memberi syafaat? Apa sih syafaat itu teman-teman? Syafaat apa artinya? Pertolongan. Kalau kita memo Pak, kalau antum ingin masuk ASN, ada orang Islam yang baik di sana, minta Pak, minta syafaat dong. Kenapa? Saya pengen masuk ASN. Bisa apa kamu? Saya bisa komputer Pak, bisa bongkar komputer, nggak bisa balikin. Nggak diterima sama dia, nggak boleh terima, nggak boleh Pak. Tapi kalau saya bongkar pasang bisa. Tulis memo, kasih direject. Orang ini jago komputernya, saya kasih syafaat dia. Nah itu namanya syafaat, pertolongan. Jadi nanti di akhirat Pak, seorang Muslim. Jadi syafaat itu hanya ada pada orang Muslim. Jadi nanti kita kepala keluarga bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada istri kita, anak kita. Syaratnya kita punya syafaat. Kata Nabi SAW, umatku berhak atas syafaat aku selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syaratnya itu. Syaratnya nggak boleh menyekutukan Allah, nggak bisa dapat syafaat, nggak bisa. Artinya semua syafaat milik siapa? Man dalladzi yashfa'u indahu illa. Semua syafaat itu atas izin Allah. Jadi Allah pemiliknya. Allah berikan kepada nabinya, Allah berikan kepada umat nabinya. Tapi syaratnya orang yang diberikan syafaat harus mentauhidkan Allah, nggak berbuat syirik. Jadi kita kepala rumah tangga nggak bisa ngasih syafaat kepada ibu bapak kita, anak kita kalau kita berbuat syirik. Syiriknya bukan syirik zaman kita, Allah syirik ternyata mampu, bukan itu. Syiriknya menduakan Allah Jalla wa Ala. Ya, kalau saya pakai jam tangan ini Pak, saya ganteng, kayak jimat, itu syirik. Kalau dia bergantung pada itu, maka dia nggak dapat syafaat.
dia nggak bisa berikan syafaat. Bisa dipahami? Jadi Allah menyuruh kita tuh Pak, wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali Islam, kecuali kamu tauhidkan Allah. Kalau enggak, kamu enggak jadi orang yang bisa memberikan syafaat saudaramu, kan rugi, ya tidak? Ayo kita bertauhidkan Allah. Di antara bentuk tauhid adalah jangan ridho Allah punya anak. Itu tauhid Pak, kan perintahnya itu, wa ma khalaqul jinna wal insa illa, enggak kuciptakan iblis, jin dan manusia kecuali apa? Menjadikan tauhid bagi Allah dalam ibadah. Bisa dipahami? Habis. Baik. Barangkali pertanyaan Pak Darmawan menjadi akhir perjumpaan kita, karena sudah masuk waktu habisnya belajar hari ini. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang sempurna. Dan kita bertawassul, ya Allah, dengan pertemuan kami ini, kami mohon kepadamu, jika Engkau ridho dengan majelis ini, pada saudara-saudari kami di Sumatera, di Bandung, Sukabumi, Jakarta, dan di seluruh negeri-negeri yang ada. Jika Engkau ridho dengan majelis kami, gantikanlah apa yang hilang di sisi mereka dengan yang lebih baik. Dan apabila mereka wafat, wafatkan mereka di atas pahala syahid. Dan bagi kami yang Engkau berikan keselamatan dan kebaikan, jadikan kami orang yang bertobat atas kesalahan-kesalahan saudara-saudari kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.